Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata tentang kain kafan hitam. For your information, semua nama di kisah ini menggunakan nama samaran ya. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai saat salah satu tetangga Ardi yang meninggal dunia. Sebut saja dia Pak Karsa. Pak Karsa dikenal sebagai orang yang berperilaku tidak baik. Dia sangat suka berjudi dan mabok-mabokan. Bahkan dari kabar yang beredar, Pak Karsa juga sering sekali mengunjungi rumah bordil. Pak Karsa juga dikenal sebagai orang yang memiliki banyak uang, dan diketahui dia memperoleh harta itu pun dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Entahlah bisa disebut dengan rentenir ataupun lintah darat. Saat Pak Karsa meninggal, semua warga enggan untuk melayat ke rumahnya. Tapi saat melihat istrinya yang menangis dan meminta tolong, dan ada salah satu kiai yang menyarankan untuk tetap membantu sesama muslim, akhirnya para tetangga pun bersedia menolongnya. Ardi yang saat itu masih remaja pun diajak oleh ayahnya untuk ikut melayat ke rumah Pak Karsa. Sesampainya Ardi dan ayahnya di rumah Pak Karsa, jenazah Pak Karsa sudah selesai dimandikan. Kegemparan pun terjadi saat mereka akan membungkus jenazah Pak Karsa dengan kain kafan. Kain kafan yang telah disediakan untuk membungkus jenazah Pak Karsa ternyata tidak mampu menutupi seluruh tubuh Pak Karsa yang tambun. Akhirnya para warga pun terpaksa membeli kain kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Saat itu sudah mulai tercium bau busuk dari tubuh Pak Karsa. Dan akhirnya muncul ide dari salah satu pelayat untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi kain kafan hitam. Entahlah ide gila itu terinspirasi dari mana. Tetapi herannya ide itu berhasil untuk membungkus jenazah Pak Karsa. Tubuh Pak Karsa pun dapat dengan mudah dibungkus menggunakan kain kafan warna hitam itu. Seakan-akan kain kafan itu memanglah yang dibuat untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum juga datang, apalagi saat itu sedang hujan deras, Ardi masih berdiri di depan tubuh Pak Karsa yang terbujur kaku di atas dipan. Dan dia memperhatikan jenazah Pak Karsa yang terbujur kaku. Entah kenapa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Karena memang baru pertama kali Ardi melihat mayat yang dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin bisa jadi juga bahwa inilah yang pertama kalinya dalam sejarah pembungkusan mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat pun segera membawa mayat Pak Karsa ke mushola terdekat untuk disolati. Ardi yang saat itu tidak ikut karena hujan lebat, berpikir bahwa lebih baik ia tidur di cuaca yang sejuk ini. Ardi pun pulang ke rumahnya. Sesaat dia tiba di rumahnya, semua orang rumahnya tidak terlihat, karena semuanya pergi ke rumah duka untuk membantu. Ardi pun mulai merasa ketakutan karena hanya ada dia sendiri di dalam rumah. Ardi memutuskan untuk ikut dengan ayahnya ke kuburan. Beruntungnya saat kembali ke musola, iringan para pelayat sudah siap untuk berangkat. Ardi melihat keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka sedang mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah perjalanan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta untuk bergantian. Setibanya di kuburan,
sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Karsa belum siap sama sekali. Menurut para penggali kubur yang berjumlah 5 orang tersebut, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang sangat keras. Meski saat itu sedang turun hujan. Terlihat 6 cangkul sudah rusak dan mereka juga sudah mencoba untuk menggali di 3 lokasi yang berbeda. Namun semuanya hanya bisa digali dengan kedalaman hanya setengah meter. Akhirnya Kiai yang memimpin rombongan pelayat meminta semua untuk berdoa sebentar. Baru setelah itu meminta untuk mencoba menggali kembali. Tak lama kemudian, 1 liang lahat kuburan sudah berhasil digali. Meskipun tidak terlalu dalam, namun cukup untuk bisa mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kuburan untuk menangkap mayat Pak Karsa. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menjadi lebat beserta dengan suara petir yang keras, membuat suasana pemakaman menjadi sangat mencekam. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkannya menggunakan tali. Namun sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Karsa yang saat itu berada di pinggiran lubang kuburan tiba-tiba saja masuk sendiri akibat getaran gempa bumi yang anehnya hanya terjadi sebentar saja. Bunyi petir keras pun menyusul sesaat setelah mayat Pak Karsa masuk ke liang lahat. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Karsa. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Karsa, tetapi kabar tidak sedap sudah beredar. Para tetangga menceritakan bahwa mereka didatangi oleh arwah Pak Karsa dengan kain kafan hitamnya dan serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumah Ardi sendiri pun menjadi salah satu korban yang didatangi oleh arwah Pak Karsa. Tetapi beruntungnya Ardi tidak melihat secara langsung. Hanyalah ayah dan ibu Ardi yang diganggu oleh arwah Pak Karsa. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Karsa menyarankan untuk tidak menceritakan lagi arwah Pak Karsa yang bergentayangan kepada siapapun, agar tidak mengundang kembali hantu Pak Karsa tersebut. Akhirnya melalui cara ini, hantu Pak Karsa tidak pernah terlihat lagi. Sebulan kemudian, Ardi pergi keluar kota untuk mengunjungi temannya. Dia pun bercerita kepadanya tentang kejadian kain kafan hitam milik Pak Karsa ini. Alasan dia berani untuk menceritakan kemunculan hantu Pak Karsa ini meskipun sudah dilarang, karena sudah sebulan hantu Pak Karsa tidak muncul. Apalagi saat ini Ardi sedang berada di luar kota dan teman Ardi ini tidak mengenal sosok Pak Karsa. Tetapi dugaan Ardi salah. Setelah Ardi pulang, sehari kemudian temannya menelpon Ardi dan bercerita bahwa dia didatangi dengan hantu yang ciri-cirinya sama persis dengan hantu Pak Karsa. Ardi yang tidak mudah percaya pun pergi ke rumah temannya yang lain yang lebih jauh jaraknya. Dia kembali menceritakan semua tentang hantu Pak Karsa, dan anehnya keesokan harinya setelah Ardi pulang, temannya juga menceritakan hal yang sama seperti yang dialami oleh temannya yang pertama. Dengan setengah percaya, Ardi kembali menguji lagi ke temannya yang tinggal di luar negeri. Dia menceritakannya melalui email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan kabar, Ardi pun merasa lega karena dia merasa bahwa kedua temannya hanya bermimpi horor karena mendengar ceritanya. Tetapi yang mengejutkan, setelah hari kelima, Ardi mendapatkan balasan dari temannya itu. Dalam emailnya, teman Ardi menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dengan wajah yang menyeramkan. Dan menurutnya itu adalah hantu yang paling menyeramkan yang pernah ia lihat. Jika kalian memiliki
cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian. Silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.